lagi dalam presentasi mata kuliah kritik sastra. Yap, benar sekali dengan saya, Miranda Bella dari PBSI 2023 kelas B dengan NIM 2305076042. Panggil saya Bella. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu pendekatan dari teori kritik sastra, yaitu hermeneutika. Apakah cukup asing di telinga teman-teman? Ya, sebenarnya juga cukup asing di telinga saya, tapi tahu tidak sih, pendekatan teori ini hasilnya seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, tafsir kitab. Siapa sih yang tidak tahu tafsir kitab? Ya, salah satu cara untuk menafsirkan kitab adalah dengan mencari makna berdasarkan konteks kitab itu dari sejarah, waktu, tempat, dan sebagainya. Dan itu semua menggunakan pendekatan teori hermeneutika. Jadi dalam kesempatan ini mari kita sama-sama belajar dan cari tahu lebih lanjut tentang teori hermeneutika. Mari kita cari tahu. Hermeneutika. Apa sih itu? Hermeneutika merupakan salah satu cabang filsafat yang berfokus pada metodologi interpretasi, terutama pada teks-teks sastra atau teks-teks agama seperti kitab-kitab, kemudian juga teks-teks sejarah dan juga hukum. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Yap, sesuai dengan namanya, teori hermeneutika merupakan suatu pendekatan di mana kita berusaha untuk memahami, menafsirkan, atau menerjemahkan makna dari suatu teks dengan melihat konteks asal-usul sejarahnya, budayanya, kemudian juga asal bahasanya, serta waktu kapan teks itu ditulis. Jadi teman-teman, teori hermeneutika adalah suatu teks pendekatan yang melihat konteks dari suatu teks yang diteliti. Mari kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya. Yap, benar sekali. Pembahasan selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting dari teori hermeneutika. Siapakah mereka? Di antaranya ada Richelieu, ada Martin, ada Wilhelms, ada Goethe, dan ada Friedrich. Lanjut, kita akan membahas tentang, mari cari tahu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam teori kritik sastra hermeneutika. Kira-kira teman-teman bisa bayangkan apa prinsipnya? Ya, benar sekali. Seperti yang sudah kita sebutkan berkali-kali, tentunya yang pertama adalah kontekstualisasi, di mana kita juga mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan pembuatan suatu karya itu. Bagaimana ia merespon budaya pada masa itu, emosi yang ada, konflik, dan sebagainya. Jadi, yang pertama itu tadi adalah kontekstualitas. Yang kedua adalah intertekstualitas. Apa maksudnya? Yakni dia tidak hanya mempertimbangkan dari sisi internal atau eksternal teks itu, tapi juga membandingkan dengan teks-teks lain yang ada pada masa itu ataupun sebelum itu, seperti mitos-mitos, kemudian juga teks-teks yang ada yang berdampingan pada masa pembuatan teks karya sastra yang sedang diteliti. Jadi sangat penting untuk mempertimbangkan kontekstualisasi dan juga intertekstualitas. Lalu, apa sih hubungan dari teori hermeneutika dengan kritik sastra? Yaps, benar sekali, tentu saja ada hubungannya ya teman-teman. Dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, teori hermeneutika ini berfokus pada konteks, sehingga kita bisa memahami suatu teks secara lebih mendalam. Begitu juga untuk teks sastra, melalui teori hermeneutika kita diharapkan mampu menyelami makna terdalam dari suatu teks. Kita akan melihat konteksnya, kemudian juga tadi tentu saja kontekstualisasi juga intertekstualitas. Hal itu penting bagi kita sehingga kita mampu nih mengembangkan aksi makna dari suatu teks yang sedang kita teliti. Kemudian di masa depan, tentunya dengan berbagai perkembangan teknologi, kita bisa menggabungkan atau melihat banyak sekali sumber untuk penelitian teori hermeneutika ini. Kita bisa membandingkan satu teks dengan teks lainnya dan dapat memperoleh makna-makna apa sih yang terpendam dari suatu karya sastra yang sedang kita teliti. Jadi teori hermeneutika ini tentunya
akan sangat baik digunakan ketika kita melakukan suatu penelitian terhadap teks-teks karya sastra dan sebagainya. Tentunya dia juga fleksibel, mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana dengan adanya teknologi baru kita bisa membandingkan dengan lebih mudah, mendapatkan lebih banyak referensi sehingga kita lebih mampu dalam menerjemahkan atau memaknai suatu teks karya sastra yang sedang kita teliti. Baiklah teman-temanku sayang, kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih sudah menemani Bella dari awal sampai akhir. Semoga dengan presentasi ini kita memperoleh pemahaman baru, terutama terkait teori hermeneutika yang ternyata sangat-sangat menarik. Kita belajar melihat konteks budaya historis dari suatu teks. Kita juga belajar membandingkan dengan teks yang ada pada masa itu, bahkan mitos-mitos yang mungkin bisa memiliki hubungan dengan suatu karya sastra yang sedang kita teliti. Harapannya kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. HP-nya jatuh. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Saya Miranda Bella pamit undur diri. Terima kasih.